Al-Mahdi adalah seorang imam penyair dan melabrak kelaziman, seolah seorang imam tak punya waktu untuk menulis syair. Sebagai imam akhir zaman yang agung dan mulia, kakinya memang berpijak di dua dunia, yaitu, dunia lahir dan dunia batin. Ia menjadi pemimpin umat manusia di akhir zaman dan memberikan rasa aman. Namun, di sisi lain, ia juga mesti menjadi cahaya terang bagi umat manusia yang tertatih-tatih di kegelapan. Untuk itu, ia menulis syair dan puisi, dengan maksud memberikan pencerahan kepada umat manusia, bahwa menguatkan batin, sebuah dunia yang jauh lebih nyata ketimbang dunia lahir. Syair dan puisinya, cenderung lahir dari kecakapan batin ketimbang rasionalitas belaka. Lewat syair dan puisi, ia berkisah tentang sesuatu yang amat penting yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ia tidak sedang berkisah tentang hidup yang getir, atau tentang eksistensi manusia yang terhampar di padang pasir kehidupan, atau tentang nasib suatu kaum atau golongan, atau bangsa hari ini. Ia bersyair tentang betapa fananya hidup manusia dan betapa kekalnya Sang Pencipta. Hidup adalah perkara yang dikejar-kejar dengan penuh nafsu, seolah-olah menjadi keabadian mutlak. Padahal, semuanya hanyalah fata morgana, yang akan tersapu oleh matahari. Semuanya hanya sesaat, sebagaimana garis pantai, yang sebentar-sebentar digenangi air pasang. Al-Mahdi adalah Quran hidup. Banyak sudah syair dan puisi tentang kekekalan Tuhan. Ia juga mengoleksi hasanah teologi atau kalam Islam, seperti karya-karya Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Attar, serta juga mencerna dengan baik torehan mistikal dari Ibnu Al-Arabi, dan sejumlah kitab-kitab sufistik lainnya. Ia juga menulis buah pikirannya dalam berbagai bahasa. Karya-karya dalam berbagai bahasa itu adalah bukti pengembaraannya ke langit-langit pengetahuan, mencipta gagasan, dan mengartikulasikannya dalam syair dan puisi. Pengembaraan ke langit-langit pengetahuan itu, telah membawanya untuk menjangkau Mekah, dan sebagian Jazirah Arab demi memperdalam ilmu agama. Bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi juga pengembaraan ke langit-langit pengetahuan itu telah membawanya pula sampai ke benua Asia. Penegasan utama dalam setiap bait syairnya adalah agar umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya dan memperkuat aspek spiritual kebatinan, adalah sesuatu yang jauh melampaui kisah-kisah peperangan dan merupakan sebuah tujuan hidup yang abadi ketimbang memenangkan peperangan. Saat mengunjungi Mekah, ia menyadari betapa jauhnya umat Muhammad SAW di akhir zaman ini, jauh dari lembaran-lembaran pemikiran tentang ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Alangkah angkuhnya diri Al-Mahdi, ketika berkelana dalam waktu yang panjang untuk memperdalam ilmu agama, sementara di negerinya sendiri ancaman dan bencana datang silih berganti, dan rakyat hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian. Bahkan, tidak ada rasa aman untuk sekedar menjalankan salat fardu.